Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga dengan nikmat-nikmat Allah tersebut, alhamdulillah sampai detik ini kita masih bisa menghirup udara yang segar, masih bisa menikmati keindahan alam dunia ini yang fana. Mudah-mudahan ini tidak menjadikan kita lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan nikmat-nikmat Allah yang kita rasakan sampai detik ini akan menuntun kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat beserta salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tercurah pula kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh umat beliau yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan ibadah siam. Mudah-mudahan siam kita, sholat kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah mampukan kita semua untuk mengisi di bulan suci Ramadan ini dengan amalan-amalan solih, dengan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan ini mari kita bersama mengkaji tentang hal-hal yang boleh dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa. Ini penting untuk kita ketahui karena terkadang sebagian masyarakat kita belum tahu ataupun ragu tatkala menjalankan ibadah puasa, ingin melakukan sesuatu hal, mereka masih ragu. Bahkan mungkin belum tahu apa sebenarnya hukum dari hal yang dilakukan tersebut. Maka dari itu, mari kita kaji bersama tentang hal-hal yang boleh dilakukan oleh orang yang berpuasa. Yang pertama adalah bersiwak atau sikat gigi. Nabi SAW bersabda, laula an asuqqa ala ummati aw 'alan nasi la amartahum bis-siwaqi ma'a kulli shalah. Seandainya sikat gigi itu tidak akan menyulitkan umatku, maka pasti akan aku perintahkan kepada mereka, yaitu kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk bersiwak setiap kali mau menjalankan sholat. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, menerangkan bahwa
siwak, sikat gigi itu merupakan hal yang penting di dalam Islam. Kenapa? Karena ini merupakan suatu kebersihan diri. Nah, seandainya hal ini tidak akan menyulitkan umat Nabi Muhammad SAW, maka beliau menyuruh agar umatnya setiap kali mau sholat disuruh untuk bersiwak ataupun bersikat gigi. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa kaitannya dengan orang yang berpuasa? Orang yang berpuasa itu dibolehkan untuk bersiwak ataupun untuk bersikat gigi, sekalipun memakai odol, memakai pasta gigi, dengan catatan tatkala kita berkumur, tatkala kita bersiwak atau bersikat gigi, hati-hati. Namun pada intinya sikat gigi atau siwak tatkala kita berpuasa dibolehkan oleh syariat Islam, karena sudah ada dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, agar kita tenang tatkala kita berpuasa, maka kita ambil waktu untuk bersiwak, yaitu setelah makan sahur. Ini akan lebih aman. Kalaupun tidak demikian, maka boleh ketika kita berpuasa kita bersikat gigi atau bersiwak. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun yang kedua, hal yang kedua yang boleh dilakukan tatkala kita sedang berpuasa adalah masuk waktu fajar dalam keadaan junub atau belum mandi junub. Nah, sudah kita ketahui bersama bahwa tatkala kita berpuasa di siang hari dilarang untuk berhubungan badan suami istri. Namun Allah membolehkan berhubungan badan suami istri di malam harinya. Nah, maka bagi pasangan suami istri yang malamnya sudah melakukan hubungan badan, kemudian bangunnya agak kesiangan, dan mereka berdua menanggung hadas besar dan belum mandi wajib, maka tatkala di bulan suci Ramadan hal seperti itu dibolehkan. Artinya apa? Puasanya tetap jalan. Kenapa ini kita sampaikan? Karena ternyata sebagian masyarakat masih meyakini bahwa tatkala sudah berhubungan badan di malam hari, kemudian mandi wajibnya katakan kesiangan setelah fajar, maka mereka yakini puasanya tidak sah. Dan ini adalah keyakinan yang salah yang perlu kita luruskan. Jadi ketika kita sudah berhubungan badan dengan istri di malam harinya, kemudian bangunnya agak kesiangan pas di waktu fajar, maka lanjutkan puasanya. Apakah ini pernah dialami oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka hal ini pernah diungkapkan oleh Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma. Hadisnya bunyinya ngan Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajr wa huwa junub min ahlihi thumma yahtasilu wa yasum. Dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendapati fajar, dan ketika itu beliau dalam keadaan junub setelah bercampur dengan istrinya. Kemudian beliau mandi dan beliau berpuasa. Hadis riwayat Bukhari nomor 1926 dan Muslim nomor 1109. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari hadis ini sudahlah jelas yang bersumber dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah semalam
sudah berhubungan badan dengan istrinya, kemudian beliau mendapati bangunnya itu sudah fajar, maka beliau mandi dan beliau masih melanjutkan untuk melaksanakan puasa. Maka dari itu sudah dua hal ini, tatkala kita sedang berpuasa maka boleh-boleh saja kita bersiwak, kemudian tatkala kita habis hubungan badan dengan suami istri, bangunnya agak kesiangan, sudah masuk waktu fajar, maka lanjutkan puasa kita. Tidak ada istilah puasanya batal, tidak ada. Karena setiap kita mau melakukan ibadah, kita akan melakukan suatu amal, maka harus dengan ilmu dan harus dengan di atas dalil yang sahih. Maka hal sikat gigi, kemudian hal mandi wajib tatkala berada di bulan suci Ramadan, ketika kita mengilmui itu, maka kita tidak ragu. Maka kita sampaikan agar nanti banyak orang yang mengambil manfaat daripada kultum ini. Semoga mereka-mereka yang ragu ataupun yang belum mengetahui menjadi tahu dan menjadi semakin yakin, tidak ragu lagi bahwasanya sikat gigi di siang hari, kemudian mandi wajib yang sudah masuk waktu fajar itu tidak membatalkan puasa. Artinya syariat Islam membolehkan puasa itu untuk diteruskan sekalipun kita bersiwak ataupun kita mandi wajib agak terlalu siang atau sudah masuk waktu fajar shadiq. Itu yang dapat kita sampaikan. Insya Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum, semoga dapat diambil manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.